Mas Indro, kalau bicara Warkop tuh ada satu tagline yang waktu itu sangat terkenal bahkan sampai sekarang. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Iya. Itu maknanya apa sih ketika awal menemukan tagline itu? Ya di awal 70-an, bukan di awal, di pertengahan tahun 70-an itu kami terbentuk Warkop. Bahkan saya waktu itu belum ada. Dan semakin hari kayaknya semakin susah aja bikin ketawa orang. Ketika kita mau bikin ketawa orang, kita harus celingak-celinguk. Kita bikin ketawa orang yang mau ketawa juga celingak-celinguk. Nah, dari situ kita pikir, waduh kita tertawa aja bakalan dilarang nih kayaknya nih. Ya udah tertawalah sekarang sebelum tertawa itu dilarang. Jadi muncullah itu. Saya bikin. Kalau Mas Butet yang tadi juga sudah disebutkan di profil, kemampuan untuk meniru gaya penguasa itu menjadi ciri khas. Sejak kapan Mas menemukan ciri khas itu? Kalau di dalam olah teater itu tahun 89 saya menggunakan dalam lakon teater Gandri. Tapi kepada publik yang luas itu mulai era 97 dan masuk 98 itu. Jadi awalnya itu memang cara para aktor untuk mengelaborasi karakter suara ya. Sampai akhirnya menemukan suara-suara dulu saya menirukan suara Pak Harmoko untuk lakon Orde Tabung misalnya. Dan lakon suara yang seperti Pak Harto itu dimainkan dalam lakon Demit dan lakon Upeti. Semakin kesini semakin jago? Ya tentu saja semakin. saya mau minta untuk menirukan semakin jago atau semakin? Enggak, semakin menemukan tantangan-tantangan baru. Karena setelah itu kan periode tokoh-tokoh publik lain juga mulai saya elaborasi. Mana yang paling susah Mas Butet ditirukan? Yang paling susah? Yang terakhir ini Pak Jokowi ini. Kenapa kok susah? Karena saya mencintai dia. Nah berarti susah mengharapkan Mas Butet sekarang bisa kritis. Ya? Kalau sudah terbuka mengatakan di mata Najwa mencintai Pak Jokowi berarti udah nggak kritis lagi nih. Disajikan dengan cara lain. Menyampaikan kritis tidak harus dengan menirukan suara orang. Jadi waktu itu semakin sebel saya kepada tokoh itu, semakin mudah saya mendapatkan. Apalagi zaman Orde Baru kan hidup kita itu diteror. Diteror oleh suara itu. Suara Pak Harmoko dari menit ke menit selalu muncul di radio, di televisi. Suara Pak Harto muncul seakan-akan tidak ada suara yang lain. Nah teror ini yang saya tunggu. Sekarang tidak merasa terteror? Belum. Belum? Oh, jadi masih mungkin ada ya? Oh, insya Allah. Masih mungkin ada. Saya ke Mas Indro lagi, Warkop. Apakah karena memang latar belakang Anda dan teman-teman pentolan Warkop itu dulu aktivis, karenanya hampir dalam setiap lakon ada unsur-unsur kritik sosial politik di dalamnya? Iya, jadi Warkop itu justru terjadi karena tiga orang yang duluan, Rudi Badil, Kasino dan Nanu waktu itu di sebuah perkampungan mahasiswa UIM. Sebetulnya itu sebuah acara konsolidasi untuk demo anti Jepang pada saat itu, yang akhirnya menjadi Malari. Itu, jadi memang mereka cikal bakalnya aktivis. Iya, aktivis banget gitu. Kemudian ditarik ke radio, suruh siaran. Pertama tuh seminggu 2 minggu pertama masih bawain, karena mereka juga semuanya pencinta alam. Kami semua pencinta alam. Mereka masih bawain soal pencinta alam. Tapi ketika nggak dapat tanggapan apa-apa, istilah kalau sekarang mungkin ratingnya jelek gitu. Akhirnya dirubah, udahlah tanggung ngomong ini aja. Makanya obrolan di warung kopi, karena saat itu katanya menganggap bahwa negara ini katanya demokratis, tapi yang paling demokratis adalah di warung kopi itu. Di warung kopi lah paling demokratis, karenanya muncul Warkop. Iya. Warung kopi. Saya ingin ada cuplikan film Mas Indro dan kawan-kawan, cuplikan film Warkop yang memang selalu menyisipkan unsur-unsur kritik sosial politik. Kita akan lihat cuplikan lawas film Warkop yang berikut ini. Atas pertanyaan kami minggu yang lalu, yaitu kenapa kita tidak memproduksi mobil sendiri? Nah, di studio kami telah masuk beberapa jawaban yang antara lain akan kami bacakan dari adik kita Roy Martin, pelajar SD Impres Filial Bersubsidi Petang Percobaan Negeri Karimun Jawa, memberi jawaban sebagai berikut. Kita tidak usah capek-capek produksi mobil sendiri.
karena beli toh masih mampu. Jawaban berikutnya dari adik kita, Nani Wijaya, SMP 1 bersubsidi Gorontalo, yang memberi jawaban, dengan import saja jalan-jalan sudah macet, apalagi ditambah dengan bikin sendiri. Kamu intro? Nah, lu lihat siapa? Hah? Iis Sugianto memberikan jawaban sebagai berikut. Kita nggak usah bikin mobil sendiri, karena makin banyak pabrik berarti pencemaran udara. Jadi menyindir soal impor mobil, ketika itu kita tahu putra Presiden Soeharto mengimpor mobil. Jadi dalam situasi yang represif pun bisa masuk lewat lelucon-lelucon ketika itu. Iya. Bahkan sebetulnya yang paling halus kritisi kita mengenai keadaan itu yang paling halus justru di film. Karena saat itu seperti kata Mas Butet tadi bahwa sebelum masuk film kita survei dulu. Ternyata penonton film nasional pada saat itu menengah bawah. Jadi kami nggak kepengen membebani banyak hal pada menengah bawah yang udah capek banget kayak gitu. Jadi kita sebetulnya sedikit aja kita mau ngingetin aja kayak gitu. Mau mengingatkan. Tapi kalau di panggung itu biasanya represif sekali. Bahkan kita pernah turun dari pesawat langsung dibawa mobil, langsung dibawa ke Skogar untuk diinterogasi. Belum ngapa-ngapain diinterogasi. Ketika itu kecurigaannya apa? Ya pasti akan membawakan kritik. Okay. Siapa yang mau kalian kritik? Jadi sempat ada intimidasi seperti itu? Oh banyak. Sekarang situasinya sudah berubah? Sudah rasanya sudah tidak lagi ada ketakutan ketika mau mengkritik? Di sosial media begitu bebas, kritik, komedi, caci maki, fitnah sudah bercampur menjadi satu. Masih relevan tidak kalau kita bicara komedi sebagai alat untuk mengkritik, Mas Butet? Masih. Tetap masih? Tetap masih. Karena di dalam kritik, di dalam komedi itu tetap ada kecerdasan, tetap ada edukasi, ada pengetahuan yang dibagikan. Jadi tidak semata-mata dalam tampilan yang komedi kritis itu adalah menyajikan satu yang bersifat anarki seperti di media sosial. Saya kira ada nilai edukasi yang bisa kita bagikan di dalamnya. Jadi tetap berbeda? Tetap berbeda. Saya ingin ke Mas Agus Nur, seorang penulis cerita dan juga penulis skrip komedi. Anda banyak membantu teman-teman komedian memberikan ide-ide komedi. Saya ingin minta ke Anda, joke politik untuk tiap zaman. Mungkin orang tidak tahu kalau Pak Karno, Bung Karno itu juga orang yang lucu gitu ya. Banyak joke tentang anekdot tentang dia. Orang misalnya menganggap Bung Karno elegan. Padahal ada joke tentang Bung Karno. Bung Karno pernah bilang, kemerdekaan adalah jembatan emas. Gitu. Oleh Bung Hatta ditanya, Bung, kenapa kau bilang kemerdekaan adalah jembatan emas? Kalau saya bilang jembatan besi sudah diambil itu oleh orang Madura. Gitu. Karena saya tanya, Jokowi mungkin di tag amnesty. Gitu. Ada joke terbaru tentang Jokowi tag amnesty. Pengampunan pajak itu kan idenya membawa masuk dana luar negeri ke dalam negeri. Yeah. Pertanyaan, berhasil atau enggak? Berhasil. Setidaknya Jokowi sudah berhasil membawa masuk Sri Mulyani ke dalam negeri. jadi minimal itu ya. Ya kita mah yang update aja lah gitu kan. Kayak kursi sini mungkin kita tinggal pakai peci, masukin tangan sini udah gandain uang banyak gitu kan.